Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Wilma Isfadilah dengan nomor induk mahasiswa 22133146. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan seputar kode atau sintaks yang digunakan dalam software GNU Octave pada mata kuliah pengolahan sinyal digital yang telah dipraktikkan sebelumnya. Apa itu GNU Octave? GNU Octave adalah bahasa pemrograman ilmiah untuk komputasi ilmiah dan perhitungan numerik. GNU Octave juga membantu dalam memecahkan masalah linear dan non-linear secara numerik, serta dapat menampilkan visualisasi secara 2 dimensi maupun 3 dimensi. Nah, software GNU Octave juga dapat digunakan pada sistem Linux, Mac OS, dan juga Windows. Setelah mengetahui apa itu software GNU Octave, selanjutnya saya akan membuat sebuah program untuk menampilkan sinyal-sinyal sebagai berikut. Nah, selanjutnya setelah kita mengetahui apa yang harus dikerjakan, maka langsung saja menuju ke software GNU Octave. Setelah kita masuk ke aplikasi GNU Octave, dan ini adalah tampilan utama dari software tersebut. Untuk memulai pemrograman, kita harus membuat script terlebih dahulu dengan cara klik pojok kiri atas. Ini ada yang namanya new script, kita tekan dan maka akan terbuka sebuah tab. Nah, di tab di sinilah kita akan melakukan pemrograman. Pada gambar pertama kita lihat ini adalah merupakan bentuk sinyal sinusoidal. Nah, kita lihat dulu ini sinyalnya terakhirnya itu berhenti pada titik berapa nih. Kalau dilihat itu kan di antara titik 30 sampai 35. Misalnya kita ambil tengah-tengahnya itu adalah 33. Kita deklarasikan dulu n sama dengan 33. Lalu kita juga lihat gelombangnya itu kan mulai dari 0 sampai ke 33. Maka kita buat variabel baru dengan misalnya t sama dengan 0 sampai 32. Nah, kenapa 32? Karena ini itu adalah bentuk pengulangan seperti for, jadi 0 sampai 32, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 seterusnya sampai 32. Yang ditotalin itu jadi jumlah indeksnya itu adalah 33. Lalu kita lihat amplitudenya itu adalah sebesar 1. Nah, buat frekuensi, kita lihat frekuensi itu kan sembarangan 1 per T. Kita lihat dulu si satu periode dalam satu gelombang ini berapa. Kalau kita lihat di satu periodenya itu kan ini di antara 15 sampai 20 nih. Karena kita lihat dulu setengahnya ini setengah periodenya lalu dikali 2, maka akan mendapatkan satu periode. Misalnya nih kita lihat di antara titik tengah ini, titik perpotongannya ini di angka 0 itu 16,5. Maka 16,5 dikali 2 itu adalah 33. Frekuensi sama dengan 1 per T, maka 1 dibagi 33. Nah, setelah mendapatkan variabel-variabel ini, kita bisa dimasukkan ke dalam persamaan sinyal analog, yaitu misalnya di sini ada pakai variabel A, yaitu rumusnya itu adalah amplitudo dikali sinus dikali omega T. Nah, omega itu kita dapat turunkan lagi menjadi 2 VF gitu kan, jadi 2 dikali Pi dikali F dikali T. Sebenarnya ada juga ditambah atau kurang theta, tetapi karena ini tidak memiliki beda fasa,
maka tetanya itu sama dengan 0, jadi tidak usah ditulis. Setelah itu kita buat variabel X untuk membuat si kotaknya ini. Kita pakai linspace, dimana satu ini merupakan nilai awal, dan 32 merupakan nilai akhir, dan n merupakan jumlah nilai dari 1 sampai nilai awal sampai nilai akhir. Lalu kita gunakan komen plot. Plot itu berfungsi untuk menampilkan grafik dari hasil pemrograman ini. Plot X, A. Kita bakal lihat. Oh, ini misalnya soal 1. Kita lihat. Nah, bentuk sinyal outputnya itu ini sudah hampir menyerupai ya dengan soal yang diberikan. Maka ini bisa dikatakan mirip atau serupa. Nah, selanjutnya kita akan ke nomor 2. Kita lihat di sini ada bentuk sinyal gelombang sinus. Kita lihat titik akhirnya itu ada kalau kita perkirakan itu ini bisa di antara 50 sampai 60. Tapi karena ini mendekati di 50, kita mengambil misalnya di 51. Kita deklarasikan variabel n sama dengan isinya itu 51. Kita lihat ini itu kan mulai dari 0 sampai ke 51. Dari itu kita bisa pakai variabel t ataupun bebas 0 sampai 50. Ya, kenapa ini 0 sampai 50? Karena tadi udah dijelasin juga sebelumnya gitu kan. Jadi jumlah indeks dari 0 sampai 50 itu adalah totalnya itu sama, yaitu 51. Lalu kita lihat amplitudonya. Ini amplitudonya itu sebesar 2. Lalu frekuensinya itu kita lihat kalau frekuensi itu kan 1/t. T itu 1 periode. 1 periodenya itu bisa dari gunung lembah, atau gunung sama gunung, atau lembah sama lembah. Untuk memudahkan kita cari yang mudah aja. Misalnya kita lihat ini ada lembah dengan lembah. Lembah pertama itu di titik 20, lembah keduanya itu ada di antara titik 40 sampai 50. Karena ini ada di tengah-tengah, kita ambil 45. Jadi 45 dikurangi 20 itu 25. Jadi satu periode itu adalah 25. Jadi 1 dibagi 25. Setelah kita mengetahui variabel-variabel ini, kita langsung masukkan saja ke persamaan sinyal analog, yaitu amplitudonya itu amplitudo dikali sinus karena gelombangnya sinus, udah gitu dikali 2pi. Nah, 2pi ini adalah frekuensi sudut yang diturunkan dari omega. 2pi kali F dikali T. Lalu kita buat juga si X-nya buat mengatur berhenti si kotaknya dan memulai sinyalnya. Maka kita pakai linspace 1. Kenapa 1? Karena ini sinyalnya itu tidak dimulainya langsung dari 0, tetapi dari 1. Dan kita lihat juga ini kan sinyalnya berakhir di 51 sebanyak. Nah, n itu adalah jumlah dari 1 sampai 51 itu berjumlahnya itu n.
Itu kita plot. Plotnya berfungsi untuk menampilkan grafik, memvisualisasikan, yaitu X, A. Kita lihat. Oh, ini soal 2. Kita lihat grafiknya apakah sudah sama atau mirip. Kita lihat dulu di ininya 20 dan titik tengahnya ini dari 45. Ini bisa dikatakan sesuai atau mirip, menyerupai dengan soal nomor 2, soal yang telah diberikan. Nah, kita bakal lanjut ke nomor 3. Kita lihat. Ini ada sinyal biru yaitu kosinus dan juga sinyal merah sebagai sinus. Nah, kita lihat dulu si dua sinyal ini berhentinya di titik mana. Ini kan ada di antara titik 50 sampai 60. Tetapi ini lebih mendekati ke angka 50. Maka misalnya kita mengambil di angka 51. Jadi variabel n sama dengan 51. Nah, kita juga bakal lihat ini waktu rambatnya atau T-nya itu mulai dari 0 sampai kemana? Sampai ke 51. T itu adalah waktu rambat sama dengan 0 sampai 51. Lalu si amplitudonya kita lihat juga, ini amplitudo sinus maupun kosinus itu berada di 2. Lalu frekuensinya kita lihat. Buat frekuensi yang sinus yang warna merah itu kan ini ada titik lembahnya itu dari titik 20 dan juga dari titik 45. Satu periode itu kan bisa satu gunung satu lembah, atau enggak satu gunung, bisa juga satu lembah. Kita menggunakan yang satu lembah ini, kita lihat 20 sampai ke 45 kurangi 20 itu adalah 25, 1/25. Tapi kita lihat juga yang sikos juga sebenarnya ini hampir frekuensinya itu hampir sama ya. Cuman yang membedakan antara kedua ini adalah beda fasanya. Cos dan sinus itu memiliki beda fasa sebesar setengah pi atau 90 derajat. Fasenya itu kita tulis sama dengan setengah pi atau juga 90 derajat. Kita tulis kebersamaan sinyal analog. A itu sebagai sinus ya. Ini amplitudo dikali sinyal sinus 2 dikali pi dikali f dikali t. Karena ini sinus, maka tidak memiliki beda fasanya. Yang B itu adalah sinyal cosinus, maka A dikali cos dikali 2 dikali pi dikali f dikali t. Ada juga apabila kita menggunakan sinus gitu ya, mau yang biru itu menggunakan sinus, maka kita pakai fasanya, beda fasanya. Jadi A dikali sin 2 dikali pi dikali f dikali t itu ditambah fase. Ini dia. Kita lihat, kita buat variabel x sama dengan ini buat si line space-nya itu buat pemberhentian atau mengawali dan untuk mengakhiri si gelombangnya. Kita ini 1 sebagai awal dari gelombangnya, ini tidak di 0. Dan akhir gelombangnya itu ada di 51 dan sebanyak n. Kita bakal langsung plot aja.
X, karena yang diinginkannya itu sinyal birunya itu adalah cosinus dan merah itu adalah sinus, maka si B per A. Bakal lihat bentuk sinyalnya. Oh bentar, ini ada yang salah. X range P1. Oh ini salah, T nya ini harusnya bukan sampai 51, ini adalah 50, jadinya kelebihan. Nah kita lihat, ini adalah bentuk sinyal cosinus dan sinus. Lihat 0, ini 20, 45, 20, 45, ini 2, 20. Oke, ini hampir sama ya, atau bisa dikatakan sama juga, menyerupai. Oke, nah tapi kita juga bisa coba dengan menggunakan yang beda pasanya. Jadi menggunakan sinus bukan cosinus. Kita ganti B-nya menjadi C. Kita bakal lihat. Nah, kita lihat ini memang sama aja ya, karena ya cosinus sama sinus itu bedanya itu 90 derajat. Ini kita lihat sama ya. Di ini 20, 5. Oke. Sama. Jadi ini bisa pakai cos. Kalau pakai cos nggak usah pakai beda pasanya. Tapi kalau mau pakai sin, ini harus pakai pasanya, yaitu sebesar setengah pi atau 90 derajat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang enak didengar ataupun ada kesalahan kata, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.